sahabat priangan, kisah berikutnya yaitu yang keenam juga sangat lucu, di mana hukuman pukul berubah menjadi uang dinar. Kisahnya begini, menurut orang yang mempunyai cerita bahwa pada keesokan harinya pergilah Abu Nawas ke dalam istana Sultan Harun al-Rasyid. Setelah sampai di istana, beliau berkata-kata dengan Amirul Mukminin dengan penuh sukacitanya. Baginda Sultan Harun al-Rasyid tak habis berpikir di dalam hatinya. Adapun Abu Nawas ini, bundanya sudah meninggal. Sekarang aku hendak mencoba kepandaian dia. Sekali lagi, aku hendak menyuruh dia membawa ibunya ke dalam istanaku ini. Nah, jika ia datang bersama ibunya itu, aku akan anugerahi dia 100 dinar. Setelah itu, Sultan Harun al-Rasyid bersabda kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, bawalah ibumu pada esok hari ke dalam istanaku ini, dan nanti aku beri engkau 100 dinar. Abu Nawas berpikir dalam hatinya seketika. Katanya, kenapa ya? Sultan itu sudah mengetahui bahwa ibuku sudah meninggal. Kenapa sekarang ini aku disuruhnya untuk membawa beliau ke dalam istana? Selanjutnya, Abu Nawas pun memberikan sembahnya. Paduka yang mulia, baiklah Tuanku. Esok harilah pagi-pagi hamba bawa ibu hamba itu ke dalam istana Paduka yang mulia. Demikian janji dari Abu Nawas. Setelah itu Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, ia makan dan minum. Sehabis makan dan minum, ia segera keluar dari rumahnya, berjalan ke seluruh penjuru kampung, simpang, dan lorong di dalam negeri Baghdad itu. Apa sih yang diperbuat Abu Nawas? Rupanya ia mencari seorang perempuan tua yang hendak dibuat sebagai ibu angkatnya. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas pun bertemu dengan seorang perempuan tua. Ia sedang memasak makanan jualan. Dengan segera Abu Nawas mendekati perempuan tua itu ke sebelah kirinya. Seraya berkata, "Wahai ibu, pada hari ini bahwasanya aku mengaku ibulah sebagai ibuku." Perempuan tua itu tentu saja terheran-heran dan segera menjawabnya, "Nah, apakah sebabnya engkau berkata demikian akan daku? Katakanlah, kenapa? Katakan hal itu kepadaku." Kemudian Abu Nawas pun berkata kepada perempuan tua itu, "Wahai ibuku, adapun aku ini sudah mengaku di bawah duli Syah Alam bahwa hendak membawa ibuku esok hari kepada beliau Baginda yang mulia. Maka Baginda pun menitahkan kepadaku, jikalau benar engkau bawa ibumu itu ke dalam istanaku, aku akan beri engkau 100 dinar. Nah, dari sebab itulah maka aku datang kepada ibuku ini. Karena aku lihat ibu sangat susah mencari makan, dan terlalu susah. Ibu sehari-hari membuat penganan akan dijual. Berapalah dapatnya dari harga yang seperti itu? Jikalau ibu mengaku anak padaku ini, aku pun mengaku ibu kepadamu. Dan apabila aku mendapat barang apa saja, maka akan aku bagi dua dengan dikau ibu. Dan yang dijanjikan oleh Sultan Harun al-Rasyid pun akan kita bagi juga dua, Bu. Seorang 50 dinar, Bu. Uang itu bolehlah ibuku simpan untuk perbekalan ibu." Ketika didengar oleh perempuan tua apa yang dikatakan oleh Abu Nawas itu, maka ia berkata, "Baiklah nak, aku pun akan menerimanya, dan aku pun setuju atas perkataan anakku ini." Setelah itu Abu Nawas pun memberi suatu tasbih kepada perempuan tua itu serta berpesan kepadanya, "Bu, apabila datang ke istana Sultan Harun al-Rasyid itu, dan jika beliau bertanya kepada ibuku, janganlah sekali-kali ibuku menjawab katanya itu. Melainkan ibuku tetap memegang tasbih dan menghitung-hitungnya. Dan jangan sekali-kali berhenti ya Bu ya." "Baiklah ya anakku Abu Nawas." Tak kala Abu Nawas akan pulang ke rumahnya, ia pun berkata sekali lagi kepada perempuan tua itu, "Wahai ibuku, pada esok hari jangan ibu tidak datang kepadaku. Nanti aku dukung ke istana Sultan Harun al-Rasyid." "Baiklah wahai anakku, mudah-mudahan saja Tuhan memberikan berkat kepada anakku." "Ya, amin. Dan terutama kepada ibuku." Demikian kata Abu Nawas kepada perempuan tua itu. Syahdan pada esok harinya, pagi-pagi benar berjalanlah Abu Nawas
masuk ke dalam istana kerajaan untuk menghadap Sultan Harun ar-Rasyid. Setelah sampai di sana, kemudian ia memberi salam kepada Amirul Mukminin. Dan salamnya pun dijawab oleh Baginda Raja. Waalaikumsalam, wahai Abu Nawas. Kemudian Baginda pun segera memandang kepada Abu Nawas. Bukan main takjub dan herannya Baginda melihat Abu Nawas mendukung seorang perempuan tua. Maka kemudian Sultan Harun ar-Rasyid pun bertitah kepadanya. Wahai Abu Nawas, siapakah gerangan wanita yang kau dukung ini? Benarkah ini ibumu? Dan mengapa siang hari baru datang? Abu Nawas pun segera menjawabnya. Ampun Paduka yang mulia. Adapun rumah ibu hamba itu amatlah jauh dari kampung orang. Benar Paduka, inilah ibu hamba. Beliau sangat tua dan lemah kakinya, sehingga beliau tidak dapat berjalan. Oleh karena itu maka hamba mendukung beliau. Sambil berkata demikian, orang tua itu pun didukungnya di hadapan Baginda Harun ar-Rasyid. Setelah semuanya duduk, maka perempuan tua itu mulailah memegang tasbih serta menghitungnya. Ia tidak berhenti menghitung tasbih itu dengan tangannya. Maka heranlah Baginda dan bertanya kepadanya. Tetapi perempuan tua itu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Baginda Raja. Oleh karena itu segeralah Baginda Harun ar-Rasyid bertitah kepada Abu Nawas. Abu Nawas, ibumu ini tampaknya sangat biadab. Dan lagian apa yang dihitung-hitungnya itu dengan tiada berhenti-henti menggunakan tasbihnya? Abu Nawas pun segera menjawab. Wahai Tuanku Shah Alam, adapun ibu hamba itu suaminya 99 banyaknya. Dan lagi pula ia pun hendak mencukupkan genap 100 bilangannya, Tuanku. Oleh karena itu, ia menghitung-hitungnya, membilang-bilangnya, Paduka. Ya, Tuanku, apabila beliau berhenti, niscaya menjadi hilang pikirnya, dan beliau tidak dapat mencari yang kurangnya itu. Setelah menuturkan perkataan demikian, ia pun mundur dari hadapan Baginda Raja. Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Baginda Raja dan juga oleh Abu Nawas, si perempuan tua itu segera membuang tasbih di tangannya. Ia pun segera berdatang sembah di kaki Amirul Mukminin dan berkata, Wahai Tuanku Shah Alam, adapun hamba ini, dari muda sampai tua seperti ini, hanya mempunyai seorang suami. Tuanku, hari ini menteri Tuanku ini telah membuat onar atas hamba. Dan lagi pula Tuanku, bahwa hamba datang itu dengan disertai pesannya. Katanya, tak salah hamba hendak menghadap duli Tuanku yang mulia. Jika Tuanku bertanya kepada ibuku, janganlah sekali-kali ibuku jawab pertanyaan itu. Tuanku boleh memberi dinar akan dikau. Dalam pada itu bolehlah kita bagi dua pemberian baginda itu. Sebagian untukku dan sebagian lagi untuk ibuku. Itulah janji Abu Nawas dengan hamba ini, Paduka. Mendengar apa yang dituturkan oleh perempuan tua itu, tak ayal lagi Sultan Harun ar-Rasyid pun tertawa tergelak-gelak. Kemudian berkata kepada orang tua itu, dan menyuruh memukul Abu Nawas 140 kali. Maka datanglah petugas kepadanya. Namun Abu Nawas berkata kepada orang itu, Hei, bawalah aku ke hadapan Baginda Raja terlebih dahulu. Kemudian dibawalah Abu Nawas oleh orang-orang itu ke hadapan Amirul Mukminin, dan Abu Nawas pun segera berdatang sembah. Wahai Tuanku yang mulia, hukum apakah kiranya yang Tuanku jatuhkan atas diri hamba ini? Sultan Harun ar-Rasyid pun menjawabnya, Abu Nawas, karena engkau berjanji denganku hendak membawa ibumu kepadaku, ya aku pun berjanji pula akan memberi engkau 100 dinar. Nah, hari ini kau tidak bisa memenuhi janjimu. Engkau tidak bisa membawa ibumu kepadaku. Oleh karena itu,
engkau diberikan hukuman 100 kali pukulan daripadaku. Sembah Abu Nawas, ya tuanku Syah Alam. Adapun hamba berjanji dengan perempuan ini, apabila dapat kiranya kita 100 dinar dari Duli Syah Alam, bolehlah kita bagi dua, 50 dinar seorang. Nah, sekarang seorang dapat dera. Karena dua orang yang salah, Baginda, maka dua orang itu yang harus dipukul. Hamba menerima hukuman dari Paduka Yang Mulia ini, akan tetapi sebagian lagi adalah untuk perempuan tua ini, Baginda. Demi dengar apa yang dikatakan oleh Abu Nawas seperti itu, Sultan Harun ar-Rasyid pun berpikir. Di dalam hatinya ia berkata, perempuan tua ini, jangankan diberi hukuman 50 kali, barangkali dengan sekali kena pukulan dari Al-Gojoku juga, niscaya tiadalah ia dapat berkata-kata lagi. Setelah Baginda berpikir keras, akhirnya Baginda pun memberikan keputusannya. Beliau memberikan 50 dinar kepada perempuan tua itu selaya bertitah, katanya. Ibu, di lain hari, apabila Abu Nawas datang lagi kepada engkau berkata-kata dan mencoba untuk berjanji, janganlah sekali-kali engkau pedulikan perkataannya itu. Orang tua itu pun memandang kepada Abu Nawas dengan suka hatinya. Sembah Abu Nawas, wahai tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Apabila ibu hamba ini telah mendapatkan anugerah dari Paduka Yang Mulia, kenapa anaknya dilupakan begitu saja, tuanku? Baiklah Abu Nawas, ya terimalah ini bagianmu, ujar Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan senyumnya. Nah, inilah untukmu. Dan sekalian orang tertawa di dalam hatinya yang menyaksikan peristiwa tersebut di balariung istana kerajaan Baghdad. Setelah usai perkara itu, maka Abu Nawas pun bermohonlah diri untuk pulang ke rumahnya. Demikian juga perempuan tua dan orang-orang sekalian yang hadir di hadapan Baginda Raja, dan mereka pulang dengan perasaannya masing-masing. Demikian, teman budiman,